Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairunisa dengan NPM 2511031109. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai saham. Apa itu saham? Nah, sebelumnya perusahaan untuk mengumpulkan dana itu melalui 3 cara. Yang pertama itu adalah mengeluarkan saham investasi, lalu mengeluarkan obligasi, dan meminjam dana dari bank. Nah, saham sendiri merupakan sertifikat bukti kepemilikan seseorang kepada aset perusahaan. Sehingga seseorang yang memiliki saham berarti orang itu memiliki sebagian aset perusahaan dan berhak mendapatkan keuntungan dari perusahaan berupa dividen. Nah, lalu yang kedua ada capital gain. Jadi, capital gain itu adalah ketika harga saham itu sedang naik, sehingga investor akan mengalami keuntungan jika harga saham tersebut dijual lebih tinggi dari harga pembeliannya. Nah, yang selanjutnya itu adalah capital loss. Jadi, capital loss itu merupakan kondisi ketika harga saham itu nilainya lebih rendah dari harga beli awal, sehingga investor akan mengalami yang namanya kerugian. Lalu ada juga yang namanya realized capital gain, yang dimana keuntungan atau kerugian itu benar-benar terjadi ketika investor sudah menjual sahamnya. Nah, selanjutnya itu ada stock prices. Jadi stock prices atau harga saham ini mencerminkan nilai masa sekarang dari dividen yang diharapkan oleh investor di masa depan. Nah, selanjutnya itu penilaian stock prices ini ada dua, yaitu tingkat suku bunga dan resiko perusahaan. Maka dari itu, harga saham itu tidak ditentukan oleh kinerja perusahaan saja, tetapi juga faktor ekonomi makro seperti suku bunga dan stabilitas ekonomi. Baik, di saat ini kita membahas yang namanya bubbles atau gelembung saham. Itu kondisi ketika harga dari saham itu jauh lebih tinggi dari nilai wajarnya. Nah, fenomena bubbles ini itu terjadi oleh ekspektasi. Ketika para investor ini percaya bahwa harga saham itu akan terus naik. Nah, ketika kepercayaan tersebut hilang, maka bubble akan pecah dan terjadinya penurunan harga saham secara drastis. Dan penurunan tersebut akan menyebabkan krisis ekonomi. Nama saya Aditya Putra Pratama dan NPM 2511031112. Materi berikutnya adalah harga perumahan di Amerika Serikat sejak tahun 1952. Dalam grafik dapat dilihat bahwa pada tahun 2000 sampai dengan 2006 terjadi kenaikan nilai yang sangat tinggi. Nilai itu naik sekitar 13 triliun US dollar. Namun pada tahun 2006 sampai dengan 2009 jadi penurunan secara drastis. Itu turun sekitar 7 triliun US dollar. Setelah itu, pada tahun 2010, nilainya mulai kembali naik. Selanjutnya adalah dampak kekayaan rumah tangga terhadap perekonomian. Nah, ketika harga aset naik, contohnya perumahan, hal itu dapat membuat seseorang merasa lebih kaya, sehingga mereka meningkatkan konsumsi rumah tangga. Hal itu dikenal sebagai efek kekayaan, di mana perubahan kekayaan rumah tangga secara langsung mempengaruhi aktivitas ekonominya. Nah, hal itu berbanding terbalik ketika harga aset turun. Rumah tangga cenderung menurunkan tingkat konsumsinya. Berikutnya adalah krisis keuangan dan dana talangan tahun 2008. Awal mula krisis ini dimulai ketika kenaikan besar harga rumah dan saham sejak akhir tahun 1990 dan runtuh tahun 2006 dan menyebabkan krisis pada tahun 2008. Penyebab masalah ini adalah regulasi yang longgar, membuat banyak pinjaman rumah berisiko tinggi gagal bayar saat bunga naik dan harga rumahnya turun. Dampaknya pada lembaga keuangan, banyak lembaga keuangan besar seperti Lehman Brothers mengalami bangkrut dan lembaga keuangan lainnya eh, mengalami kerugian yang sangat besar. Pemerintah pada saat itu menyediakan dana sekitar 700 miliar US dollar untuk menyelamatkan lembaga-lembaga keuangan besar. Dampaknya pada sosial dan politik, dana talangan dianggap tidak adil karena menguntungkan orang kaya sementara membayar pajak menanggung biayanya. Nah, pelajaran yang dapat diambil dari kasus ini menghasilkan Undang-Undang Dodd-Frank pada tahun 2010 yang memperketat regulasi keuangan agar krisis serupa tidak terulang.
Sekian pemaparan materi dari saya. Untuk materi berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, saya Keisha dengan NPM terakhir 120. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait kebijakan stabilisasi. Kebijakan stabilisasi adalah kebijakan baik moneter maupun fiskal yang ditetapkan oleh pemerintah untuk memperhalus fluktuasi dan mempertahankan harga sestabil mungkin. Kebijakan stabilisasi atau tujuan stabilisasi ini tidak bisa langsung dirasakan dampaknya karena adanya keterlambatan waktu atau yang biasa disebut time lag. Time lag sendiri adalah tertundanya respon perekonomian terhadap kebijakan stabilisasi. Berikut adalah grafik yang menunjukkan masalah penetapan waktu yang mungkin dihadapi oleh pemerintah ketika mencoba menstabilisasi perekonomian. Baik, anggaplah dari periode T0 sampai T2 perekonomian berada dalam resesi. Dan resesi baru diketahui di periode T1 atau titik B. Mulai ditetapkan kebijakan ekspansif di titik B yang bertujuan mendorong perekonomian keluar dari resesi. Tetapi kebijakan baru mulai berdampak saat di titik D, padahal perekonomian sudah berada di jalur pemulihan alami. Kebijakan yang seharusnya berdampak saat resesi parah, tapi karena adanya time lag atau keterlambatan waktu, kebijakan baru efektif saat perekonomian sudah membaik secara alami. Hal ini menyebabkan fluktuasi sehingga GDP naik ke titik E aksen alih-alih ke titik E. Setelah menyadari perekonomian berekspansi terlalu cepat, mulai ditetapkan kebijakan kontraktif tetapi kembali lagi ada time lag. Dampak dari tertundanya kebijakan kontraktif yang ditetapkan setelah titik D mendorong GDP turun ke titik F aksen alih-alih ke titik F. Garis abu-abu adalah jalur perekonomian yang seharusnya terjadi jika pemerintah tidak menetapkan kebijakan stabilisasi. Jadi kebijakan stabilisasi tidak selalu berdampak positif. Selanjutnya ada keterlambatan pengenalan, yaitu waktu yang dibutuhkan oleh pembuat kebijakan untuk mengenali adanya kondisi boom atau penurunan perekonomian. Apabila resesi terjadi pada bulan Januari, mungkin baru dapat terdeteksi pada bulan April. Hal ini disebabkan karena laporan data resmi perekonomian itu keluar terlambat karena kebanyakan data awal masih perkiraan sehingga butuh waktu untuk menganalisis dan memastikan bahwa suatu tren benar-benar mengalami masalah perekonomian. Keterlambatan implementasi adalah waktu yang diperlukan untuk menetapkan kebijakan setelah pembuat kebijakan mengenali adanya boom atau penurunan perekonomian. Keterlambatan implementasi dalam kebijakan moneter, implementasinya lebih cepat karena bank sentral dapat menaik dan menurunkan tingkat suku bunga tanpa perlu meminta persetujuan dari legislatif. Namun dalam kebijakan fiskal, implementasinya lebih lama karena untuk menyesuaikan perubahan pajak dan belanja negara itu memerlukan persetujuan dari legislatif sehingga membutuhkan waktu sampai berbulan-bulan. Selanjutnya adalah keterlambatan respon, yaitu waktu yang dibutuhkan perekonomian untuk menyesuaikan dengan kondisi baru setelah kebijakan diimplementasikan hingga terasa dampaknya secara nyata. Contohnya ketika suku bunga diturunkan, itu butuh waktu untuk rumah tangga meningkatkan konsumsi dan butuh waktu untuk perusahaan untuk meningkatkan investasi. Keterlambatan respons untuk kebijakan fiskal, implementasinya panjang dan responnya juga cukup lambat. Misalnya belanja pemerintah meningkat, efeknya tidak bisa langsung dirasakan karena harus melewati beberapa proses seperti administrasi, distribusi dana, dan menunggu dampak dari multiplier effect. Tetapi responnya lambat karena butuh waktu bagi rumah tangga untuk meningkatkan atau menurunkan konsumsi dan butuh waktu untuk perusahaan untuk meningkatkan atau mengurangi investasi. Keterlambatan respons untuk kebijakan moneter, implementasinya cepat tetapi responnya lambat. Karena seperti tadi, bank sentral dapat langsung mengubah tingkat suku bunga karena tanpa memerlukan persetujuan dari parlemen. Perkenalkan, nama saya Aslilia Rudiantika dengan NPM 25110311107. Di sini saya akan membahas tentang defisit anggaran. Defisit adalah kekurangan. Dalam konteks keuangan negara, defisit diartikan ketika pengeluaran pemerintah lebih besar daripada pendapatan yang diterima dalam satu periode. Sebagai contoh, di Indonesia, pendapatan yang diterima sampai akhir Februari 2025 sekitar 316,9 triliun, sedangkan belanja negara sekitar 348,1 triliun. Hal ini menyebabkan defisit sekitar 31,2 triliun. Nah, ketika terjadi defisit, bagaimana pemerintah mengatasinya? Ada dua cara. Yang pertama yaitu berutang dengan menerbitkan obligasi atau surat utang negara. Lalu yang kedua adalah mencetak uang baru.
Namun cara kedua ini jarang dipakai karena dapat menyebabkan inflasi. Selanjutnya tentang rasio utang terhadap GDP atau debt to GDP ratio, yaitu perbandingan antara total utang negara dengan total nilai GDP dalam satu periode. Nah, rasio ini menunjukkan seberapa besar utang negara dan kemampuan ekonominya dalam menghasilkan keuangan. Nah, rasio ini dapat menjadi indikator kesehatan fiskal negara. Jika rasionya kecil, sekitar 20-40%, artinya utang terkendali dan negara dapat melunasinya. Sedangkan jika rasionya tinggi, sekitar 100%, negara riskan atau beresiko tidak dapat melunasi utang tersebut karena utang terlalu tinggi. Seperti rasio utang di Amerika Serikat pada tahun 2012 itu meningkat dan saat 2017 makin meningkat. Artinya, pertumbuhan utang negara di Amerika Serikat tumbuh jauh lebih cepat daripada kemampuan ekonominya dalam menghasilkan uang. Selanjutnya yaitu penargetan defisit. Penargetan defisit adalah kebijakan pemerintah dalam menetapkan batasan pengeluaran dengan batas tertentu. Artinya pemerintah hanya boleh belanja dengan batas tertentu saja. Nah, hal ini bertujuan untuk mengendalikan utang negara agar tidak membengkak dan kondisi keuangan sehat dalam jangka panjang. Sebagai contoh, di tahun 1986, Amerika Serikat menetapkan kebijakan GRH, yaitu agar target defisit tidak melebihi batas, dan bahkan di tahun 1991, Amerika Serikat menetapkan target agar defisit mencapai angka 0. Nah, secara teori, kebijakan ini dinilai baik karena pemerintah diharuskan disiplin agar pengeluaran tidak melebihi batas. Nah, namun saat ekonomi lesu atau lemah, pemerintah seharusnya meningkatkan pengeluaran agar ekonomi meningkat atau membaik. Namun karena ada kebijakan tersebut, pemerintah tidak dapat menambah pengeluaran dan menyebabkan kondisi ekonomi semakin memburuk dan berpotensi menjadi destabilisator ekonomi. Selanjutnya tentang stabilisator ekonomi, yaitu komponen kebijakan fiskal yang secara otomatis menyesuaikan diri ketika ekonomi sedang melemah tanpa campur tangan pemerintah. Nah, adapun bagian alur yang tertera dalam tampilan, yang pertama adalah adanya guncangan, yaitu terjadi ketika permintaan masyarakat turun, daya beli melemah. Nah, ini yang disebut dengan negative demand shock. Karena permintaan turun, otomatis penerimaan pajak ikut turun. Nah, ini yang disebut dengan revenue drops. Di sisi lain, ketika ekonomi sedang lesu, pemerintah otomatis meningkatkan bantuan sosial atau transfer, dan pajak yang diterima semakin sedikit. Ini yang disebut dengan tax revenue are falling. Akibatnya, defisit anggaran lebih besar daripada pendapatan yang diterima. Nah, ini yang disebut dengan rising deficit. Tetapi karena kenaikan defisit ini membantu ekonomi kembali pulih atau bangkit, karena pemerintah mengeluarkan uang seperti dalam bentuk bantuan, subsidi, membuat permintaan masyarakat kembali meningkat. Ini yang disebut dengan positive push on demand, reduce shock. Selanjutnya adalah destabilisator ekonomi, yaitu komponen kebijakan yang malah memperburuk kondisi ekonomi ketika sedang mengalami guncangan atau shock. Nah, adapun bagian alur yang telah tertera dalam tampilan, yang pertama yaitu terjadi shock atau guncangan, yaitu ketika permintaan masyarakat menurun. Ini yang disebut dengan negative demand shock. Karena ekonomi melemah, pendapatan pajak berkurang. Ini yang disebut dengan revenue drops. Nah, saat itu pengeluaran pemerintah seperti bantuan, subsidi meningkat, kemudian pajak menurun. Nah, ini membuat defisit naik, yang disebut dengan rising deficit. Tetapi karena pemerintah mempunyai target defisit, mereka menaikkan pajak dan memotong pengeluaran agar tetap sesuai dengan target defisit. Nah, langkah ini justru memperburuk keadaan ekonomi karena ketika orang sedang susah, pajak dinaikkan dan bantuan dikurangi menyebabkan permintaan masyarakat menurun dan terjadi shock yang kedua. Ini yang disebut dengan fiscal negative shock. Jadi kesimpulannya, stabilisator ekonomi itu membantu ekonomi ketika ekonomi sedang melemah atau sedang jatuh, sedangkan destabilisator ekonomi ini justru memperburuk keadaan ekonomi ketika ekonomi sedang lesu.